Allah rezekiku seret. Begitulah kita mencurahkan isi hati kita kadangkali ketika kita merasakan bahwa usaha yang telah kita lakukan itu tidak berbanding lurus dengan hasil yang kita dapatkan. Sehingga kita merasa rezeki kita seret. Namun kita perlu tahu bahwa rezeki itu memang bisa berupa materi, yaitu harta yang kita dapatkan. Sehingga tidak benar kalau orang mengidentikan banyaknya harta itu dengan hal-hal yang sifatnya negatif. Misalnya bahwa orang banyak harta biasanya mendapatkannya dari jalan-jalan yang haram, bahwa orang banyak harta biasanya dia akan sombong, dan lain sebagainya. Karena kita mendapati bahwa ada banyak orang-orang yang mulia, namun ia juga kaya. Misalnya Nabi Sulaiman adalah manusia terkaya di muka bumi ini. Yang lain pula sahabat Abdurrahman bin Auf, beliau kaya. Dan juga dari kalangan wanita mulia Sayyidah Khadijah yang juga kaya. Justru dari harta mereka menjadi mulia salah satunya. Karena harta yang mereka dapatkan dari sumber yang halal ditujukan untuk tujuan yang halal juga. Dan dikelola dengan cara-cara yang halal juga. Rezeki namun tidak selalu dalam bentuk materi atau harta. Rezeki bisa jadi berbentuk sesuatu yang sifatnya imateri. Contohnya, kata Nabi, rezeki teragung itu justru yang bersifat imateri, yaitu iman dan Islam. Itu adalah rezeki yang terbesar yang dimiliki oleh kita. Tidak semua orang mendapatkan iman dan Islam. Hanya orang-orang yang beruntung saja yang mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian rezeki yang juga lebih mulia dari harta, kata Nabi, adalah kesehatan. Karena memang dengan kesehatan, meskipun harta kita tak banyak, namun hidup kita bahagia. Namun tanpa kesehatan, meskipun kita banyak harta, kita tidak akan bahagia. Berapa banyak orang yang punya banyak uang, tapi tidak bisa menggunakan uangnya untuk membahagiakannya lantaran ia tidak sehat. Ia tidak bisa jalan kemana-mana, ia tidak bisa makan seenaknya, ia tidak bisa minum seenaknya. Rezeki juga bisa berbentuk hal-hal lain yang sifatnya bukan materi. Misalnya, istri yang solehah, suami yang baik, anak yang soleh dan solehah, semua itu adalah rezeki yang bisa membuat kita bahagia. Karena itu, rezeki tidak selalu identik dengan materi. Bahkan bisa jadi rezeki itu dalam bentuk rasa sakit, kejatuhan, kebangkrutan, dan segala bentuk bencana. Jika memang dengan itu justru kita diingatkan oleh Allah untuk kembali ke jalannya, atau dengan itu kita justru rendah hati dan menjadi hambanya yang mulia. Karena itu para kekasih Allah, yakni para wali dan para sufi, justru khawatir kalau dalam hidupnya ia selalu diberi kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya material dan duniawi. Karena mereka khawatir Allah tidak sedang memperhatikan mereka sehingga dibiarkan mereka hanyut dalam kenikmatan itu. Karena seringkali kita lalai kepada Allah lantaran kita mendapatkan kenikmatan.